Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejuta edukasi, pengalaman hingga tips and tricks seputar dunia vokasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan pajak yang ada di Politeknik Bosowa. Yuk, yang kepo, apa sih relawan pajak? Yuk ikuti. Hai kakak. Halo Kak, Boleh dong perkenalkan diri dulu di teman-teman kita, silahkan. perkenalkan nama saya Andi Natsifa dari program studi perpajakan. Oke kakak Natshifa, panggilannya Siva. Shiva. Oke, hai kakak Shiva. Amel. Nah hari ini tuh kita mau bahas seputar relawan pajak. Tentunya banyak teman-teman nih di sini belum tahu relawan pajak itu apa sih? Boleh dong dijelaskan sedikit tentang relawan pajak? Relawan pajak itu merupakan salah satu program kampus Merdeka apa namanya, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan sosialnya. Nah, relawan pajak ini juga relawan pajak juga diadakan oleh Kantor DJP, kantor DJP Kak. Direktorat Jenderal Pajak ya. Iya. Oke, jadi memang ini relawan pajak kayaknya mungkin lebih simpelnya dia seperti relawan-relawan pada umumnya ya yang membantu masalah perpajakan. Ya Kak, pelaporan SPT. Pelaporan SPT. Oke, jadi relawan pajak ini bertugas hanya melaporkan SPT atau masih ada tugas-tugas lainnya, Kak? Ada tugas-tugas lain sih Kak, cuman dia lebih utamakan kepada laporan SPT tahunan. Laporan SPT tahunan. Nah, poinnya di sini Kak, pelaporan SPT tahunan. Kebetulan kan Kakak ini jadi relawan pajak ya, Ya, Kak. dan merupakan salah satu mahasiswa aktif di Politeknik Bosowa. Saya dengar-dengar nih Kak, katanya dari prodi perpajakan membuka rekrutmen sebagai relawan pajak. Apa sih Kak syarat-syarat menjadi relawan pajak? Syaratnya itu jadi mahasiswa aktif, terus dia punya KTM. Kalau belum punya KTM, misalnya kayak mahasiswa baru, bisa KRS begitu Kak. Itu jadi relawan pajak sulit nggak sih Kak menurut Kakak? Enggak sih Kak. Berarti Kakak sudah punya pengalaman dong sebelumnya jadi relawan pajak. Boleh dong diceritakan Kak? Selama jadi relawan pajak itu kita melaporkan SPT untuk masyarakat, biasa ke dosen, misalnya kalau di DJP itu kita melaporkan ke PNS, polisi, tentara begitu Kak. Jadi memang bukan hanya untuk di wilayah kampus ya Kak? Enggak Kak. Itu kalau misalnya nih Kak ada masyarakat umum yang belum tahu nih Kak, yang belum tahu masalah pelaporan SPT, itu kakaknya yang biasa bantu di sana itu mendatangi atau memang boleh datang langsung ke kampus Kak? Enggak Kak, dia datang ke kantor DJP terus kita yang layani di situ Kak. Oh, jadi memang relawan pajaknya itu bukan hanya stay di kampus ya Kak ya? Iya, Kak. Jadi memang stay di kantor DJP Kak? Iya, Kak. Itu berapa orang biasanya Kak? Biasanya itu ada 6 orang. Terus dia ada sesinya gitu Kak, dari jam 8 sampai jam 12, terus lanjut lagi sesi kedua dari jam 13.00 terus sampai jam 16.00. Oke, jadi seperti itu ya Kak ya, ritme jam pelayanannya ya. Kalau misalnya nih Kak, kayak saya nih staff nih belum melaporkan SPT tahunan, itu mungkin kira-kira dapat denda nggak sih Kak? Kalau seperti itu atau seperti apa itu Kak? Kalau lewat dari kalau misalnya kalau kita Kak, itu kan dari batasnya Januari sampai Maret. Kalau tidak dilaporkan dari Januari sampai Maret bakal kena denda Kak. Oh, kalau denda ya. Iya. Oke. Berarti memang kalau pelaporan SPT memang intinya wajib ya. Iya Kak. Intinya wajib bagi masyarakat maupun baik yang bekerja kayak seperti itu ya Kak ya. Oke. Nih Kak, kan Kakak sudah jadi relawan pajak sudah selama berapa lama nih Kak? Setahun Kak. Setahun. Dan sekarang sudah buka rekrutmen baru nih. Nah, apa sih Kak? Kan syarat-syaratnya sudah ada nih buat teman-teman di luar sana ya, teman-teman di Politeknik Bosowa menjadi mahasiswa aktif, punya KTM, kalau belum punya KTM pakai KRS. Iya Kak. Nah, itu open rekrutmennya sampai tanggal berapa nih Kak? Tanggal 12 November 2023. 12 November. Ada kualifikasi khusus nggak sih Kak? Kayak begitu persyarat selain KTM dan mahasiswa aktif, misalnya dia harus dari prodi perpajakan atau boleh dari prodi lain Kak? Enggak Kak, boleh dari prodi lain apapun gitu Kak. Jadi memang nanti kalau misal kayak
orang awam nih teman-teman sana, misalnya kayak teknik mesin nih, kan nggak pernah belajar pajak nih Kak, mau tiba-tiba mau jadi relawan pajak itu bisa ya Kak ya? Bisa Kak, kan nanti kalau sudah ikuti tes-tesnya Kak, terus udah diaktifkan akunnya, nanti dia diajari di tax center bagaimana caranya pelaporan pajaknya Kak, begitu. Itu tesnya susah nggak sih Kak? Enggak sih Kak, mudah. Yeah. Itu biasanya tesnya berapa nomor nih Kak? Kasih-kasihlah bocoran sedikit. Tesnya itu Kak ada beberapa tentang BDS, soft skill, terus kehumasan, ada juga pelatihan pajak gitu Kak. Jadi memang lebih khusus ya Kak ya. Itu mungkin orang bakalan kaget nih ya kalau misalnya tiba-tiba ada di luar non pajak masuk jadi relawan pajak, kayak misalnya anak-anak teknik. Mungkin kan pada awam kali ya, awam. Jadi mungkin ketika masuk dan tiba-tiba lolos mungkin tetap bakalan diajar ya Kak ya. Iya Kak, diajar. Jadi memang enggak semerta-merta hanya dibiarkan kayak gitu ya Kak ya. Itu kalau relawan pajak begitu Kak, biasa dia ada kegiatan-kegiatan khusus nggak sih Kak? Kayak misalnya kegiatan-kegiatan khusus di luar yang tempat buka tenan misalnya untuk laporkan SPT kayak begitu atau apa Kak? Biasanya kalau dari DJP dia bakal ini Kak, siapa yang mau ikut nanti ke ini misalnya ke Polrestabes, di kantor pendidikan dinas pendidikan begitu Kak. Oh jadi ini ya, kalau mau buka pelaporan begitu di instansi-instansi ya Kak ya. Berarti kalau misalnya untuk saat ini kan buka batas pendaftaran 2 sampai 12 November. Setelah 12 November itu biasanya kegiatan pertama yang dilakukan anak relawan pajak yang baru itu apa Kak? Ya itu Kak, ini melaporkan SPT. Langsung ya? Iya Kak, langsung itu Kak. Berarti itu ada jeda kan biasanya pelaporan SPT Januari ya. Berarti mereka mulainya di Januari ya? Iya Kak, dari Januari sampai Maret. Sampai Maret. Berarti mungkin di November sampai di Desember itu mungkin ini ya pelatihannya Kak, diajar latihan cara melaporkan pajak gitu kan. Itu kalau latihan begitu biasanya orang paham berapa lama sih Kak? Kalau saya jadi anak pajak sih Kak, sebentar sih, paling 1 minggu sudah tahu. Sudah hafal, karena sudah punya basic ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali. Oke Kak, sepertinya Kakak harus mengajak nih teman-teman di luar sana untuk ikut masuk relawan pajak, silahkan. Buat teman-teman, ayo ikut relawan pajak untuk menambah pengetahuan, wawasan, biar ini biar bisa membantu masyarakat. Iya, pada bisa membantu umumnya. masyarakat. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Syifa sudah bincang-bincang sama saya dan sudah mempromosikan relawan pajak. Mudah-mudahan nanti teman-teman relawan yang ada di Politeknik Boswa bersedia ya Kak ya. Oke, semangat Kakak Syifa menjadi salah satu relawan pajak di Politeknik Boswa. Oke teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.